Percaya atau tidak percaya kembali pada diri Anda. Karena yang aku alami benar-benar terjadi. Sebelum mulai, perhatikan sekeliling kalian. Mungkin saja ada mereka yang sedang memperhatikan. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Aku tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Desaku memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Aku nggak tahu berapa luasnya. Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan, di samping pabrik, didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini, sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur, terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat, adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum, dan sebuah masjid besar. Zona utara, terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis, namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK. Gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat di dalam pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita berbalik ke zona selatan yang akan menjadi latar ceritaku kali ini. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum aku lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat yang paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang, zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan. Sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid, atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu, apa hubungannya dengan pengalamanku tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, aku akan memulai ceritanya. Waktu itu, aku masih menginjak bangku SD kelas 3. Aku cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagiku. Karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik denganku. Aku masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore.
ada hal yang anak-anak desaku lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik, awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini, lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desaku jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat. Juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desaku tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik. Karena konon, tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun, daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu, kami keasyikan bermain, sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan, yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, aku jadi ingat sebuah cerita yang pernah ku dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusiaku waktu itu. Dan ketika orang itu asyik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik, sang ayah terus mencari. Tanpa disadari, hari mulai gelap. Dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu, tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya. Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu, semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu sudah ada yang mengambil, dan sekarang dia sudah gak ada atau meninggal terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari, di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa. Karena kata bapak, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka.
Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke ceritaku, hari sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat. Artinya, sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun aku berhenti. Aku melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, aku melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar sekali, seukuran kepala tangan. Tanpa berpikir panjang, aku teriak ke anak-anak yang lain. Ada belalang besar itu loh. Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Di pabrik memang banyak belalang besar. Dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu entah apa yang terjadi. Karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu. Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka hanya karena hal sepele seperti itu malah mendatangkan malapetaka untukku dan keluargaku. Kemudian kami melanjutkan pulang. Sampai di rumah, aku mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Aku mengaji di sebuah surau dekat rumah. Gak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, temanku sebut saja Endah menghampiriku. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngajiku. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Aku gak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya, dia nggak kayak anak biasanya. Dia lebih suka menyendiri. Beberapa anak nyebar rumor, Endah bisa lihat hal-hal begituan. Aku sendiri kalau mandang dia biasa aja. Karena dulu waktu TK, aku sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, aku rada nggak percaya. Sampai dia tanyakan sesuatu yang ganjil samaku. Kejadiannya, waktu aku mau pulang, Endah manggil aku. Kami berdua masih di dalam surau. Hal yang dia tanyain bikin aku gak ngerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Aku bingung, otomatis balik tanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempatku memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil, ikutin kamu dari tadi, kata Endah. Aku merinding mendengarnya. Aku ikut-ikut memandang kebun pisang. Tapi aku gak lihat ada apa-apa, selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandangku. Wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Aku udah gak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, aku juga ngerasain hal yang sama. Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong, tiba-tiba bapak datang menjemputku di surau. Katanya, perasaannya gak enak. Padahal azan Isya saja belum. Aku sempat ngelirik ke Endah yang masih melihat pohon pisang. Malam itu, aku gak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi aku gak tahu kenapa. Waktu itu aku tidur masih bareng ibu dan bapak. Satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi cuma tidur sama ibuku. Ibuku kayaknya udah tidur pulas di sampingku. Sampai jam 1 dini hari,
Aku masih gak bisa tidur, seolah ada perasaan yang gak enak sekali. Tapi aku maksa buat merem. Mungkin dengan begitu, aku bisa tidur. Ternyata, itu semua gak berhasil. Aku masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama, semakin gak nyaman. Aku akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya aku. Waktu membuka mata, di atas perutku ada anak kecil, botak, tubuhnya seukuran tubuhku, duduk dan melotot ke arahku. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Badanku gak bisa gerak. Nafas juga tersengal karena ketakutan. Aku refleks nyolek ibuku di sampingku. Bu, bangun bu, kataku. Ibuku akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat aku yang gak beres, ibuku langsung tanya dengan wajah khawatir. Ada apa nak? Tanya ibuku. Aku gak tahu apa yang terjadi. Bibirku kayak berat buat ngomong. Ibuku semakin bingung. Begitu beliau nyentuh kepalaku yang panas, ibuku jadi semakin panik. Aku akhirnya bisa melawan rasa takutku dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perutku. Posisiku tidur menghadap atas. Bu, bacakan Al-Fatihah. Bacakan bu. Dengar aku ngomong itu. Ibuku akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya gak kalah panik. Bapak yang lihat kondisiku akhirnya inisiatif memanggil orang pintar yang kebetulan tetanggaku. Ibuku akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tanganku. Sementara aku masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali gak bergerak sedikit pun dari perutku. Bapak kembali sama seseorang. Namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapi santai. Sembari Mbah Narno mendekatiku. Beliau duduk, kemudian tanya padaku. Hari ini kamu ngapain saja sih nak? Aku masih diam, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih, lalu beliau mendoai air itu. Aku yang masih rebahan, dipaksa minum dengan posisi tidur. Aku gak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini. Karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini. Setelah minum, anehnya aku jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu. Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas. Bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk ini menjawab tidak kalah marah. Anak ini sudah mengusikku. Aku bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan ibuku tampak bingung memandangku dari samping pintu kamar. Mengusik yang bagaimana maksudmu? Kata Mbah Narno. Binatang peliharaanku. Mau diambil sama anak ini. Mbah Narno hanya diam. Aku bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. Kamu minta apa sekarang? Tanya Mbah Narno. Aku minta anak ini. Jawab makhluk itu. Aku yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. Tidak bisa. Mbah Narno melanjutkan. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu. Aku gak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu. Tapi aku bisa tahu setelah dengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggiku. Begini saja. Ayo kita membuat kesepakatan, kata Mbah Narno. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu. Aku cuma bisa lihat makhluk itu pergi
hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi aku minuman yang didoai. Kondisiku semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya, aku udah mengganggu kediamannya. Belalang yang kutunjuk bareng teman-teman, rupanya adalah belalang jadi-jadian. Dan itu adalah milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang aku lakukan sehingga mengincarku. Sedangkan teman-temanku, tidak ada yang diincar satupun. Mbah Narno juga menjelaskan, ada alasan kenapa dia begitu ingin aku. Itu karena aku punya darah hangat. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya Bapak menghentikan Mbah Narno. Seolah-olah Bapak nggak mau mendengar itu. Lain kali, aku bakal ceritain maksudnya anget getih itu. Karena ini menyangkut masa laluku. Jauh ke masa lalu bahkan saat aku baru bisa jalan. Intinya, Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasiku dan melarang keras aku untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun tidak. Aku akhirnya nurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya, tidak semudah itu. Aku punya 2 adik. Jarak umur adikku yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adikku yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, aku sama adikku yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adikku nggak tahu apa-apa soal kejadian yang menimpaku. Karena saat itu, adikku masih menginap di rumah nenekku yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu, adikku pergi ke sana. Adikku ke sana ketika ngejar layangan putus. Apakah adikku celaka? Jawabannya tidak, karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah aku. Yang kuingat adalah waktu itu sore hari, aku meringkuk di atas ranjang sendirian. Aku baru aja nangis seharian karena pagi tadi ibu pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu. Ibu pamit kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluargaku benar-benar lagi buruk-buruknya. Ibu kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, aku masih kelas 3 SD dan ibuku nggak ada. Ibuku bilang akan pulang sebulan sekali. Tapi bagiku, itu nggak cukup. Karena aku nggak bisa jauh-jauh dari ibu. Nggak ada yang tahu aku nangis seharian. Termasuk 2 adikku. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak membangunkanku pas azan maghrib. Beliau menyuruhku mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badanku. Karena nggak tahu kenapa. Badanku kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri. Buat duduk saja aku nggak sanggup. Akhirnya aku cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang. Pas bapak periksa keningku, beliau kaget. Karena badanku panas banget. Adikku yang paling kecil ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertamaku. Dan waktu lihat adikku, di belakangnya ada tuh makhluk. Aku takut. Aku cuma nangis. Bapak kebingungan. Bapak terus mijitin aku. Bapak baru sadar. Waktu akhirnya aku bilang, anak itu di sini, Pak. Mendengar itu bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia nyuruh adikku untuk menjagain aku. Gak henti-hentinya makhluk itu melotot. Aku udah takut sekali. Adikku gak paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu, aku beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya gak pakai mulut ke mulut. Tapi kayak aku bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat yang aku dan hanya dia yang tahu. Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa? Dia jawab pertanyaanku.
Walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya gede. Bukan nggak salah, tapi adikmu yang salah. Adikku, aku bingung. Adikmu mengganggu tempatku. Jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Kaget aku waktu dengarnya. Terus kamu minta apa lagi? Kamu, jawabnya. Aku semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. Kalau aku nggak mau, adikmu yang tak bawa. Aku langsung bangun. Aku narik adikku yang kayak bingung polos lihatin. Jangan, aku teriak sambil nangis. Ikut aku saja, kamu nggak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana. Makhluk itu masih bicara. Kemudian aku bisa dengar, Mbah Narno sudah datang. Sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak sama saudaranya. Gak bisa. Mbah Narno berteriak marah. Aku bisa lihat Mbah Narno mengambil keris dari pinggangnya. Dan saat itu juga aku kaget. Ada makhluk besar, hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah, serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya, itu perewangannya Mbah Narno. Aku semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badanku katanya ditabrakkan ke tembok entah oleh siapa. Begitu aku bangun, aku lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di sampingku. Beliau tampak bersimpati. Aku masih nggak tahu apa-apa. Kayak linglung. Aku juga lihat ada istri Mbah Narno. Kamu kangen ibu, Tana, kata Mbah Narno. Aku bingung. Kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa ibuku yang sedang dalam perjalanan pulang. Jadi nggak usah sedih lagi. Aku langsung senang mendengarnya. Tapi aku masih lihat bapak masih sedih. Kenapa tapak? Kok kayak sedih gitu? Mbah Narno lah yang menjawab. Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu. Aku masih nggak ngerti maksud Mbah Narno. Tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah pamanku, Pak Deno namanya. Aku biasa panggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak. Kemudian datang ke tempatku yang terbaring. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini. Aku nggak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besarku, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu omku, adalah juru kunci desa ini. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua. Tapi aku bisa dengar yang mereka omongin. Katanya, makhluk itu ada di dalam tubuhku. Aku kaget bukan kepalang waktu dengar. Karena aku sendiri gak ngerasain apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau aku ini getih anget. Jadinya makhluk itu gak bisa ngambil alih tubuh. Hanya berdiam diri. Biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung. Yang kuperkirakan makhluk hitam tadi. Tapi, makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukainya, maka aku juga akan kena imbasnya. Karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuhku. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam. Dan terus-menerus berkumur dengan itu. Sambil sesekali bertanya hal aneh ke arahku. Pertanyaannya seputar. Siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku. Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka gak bisa berbuat apa-apa sebelum ibuku pulang. Jam 5 subuh,
Ibuku baru datang. Wajahnya sedih mau nangis. Begitu dikabari, beliau langsung nyari bus untuk pulang. Aku ingat waktu itu. Ibu langsung meluk aku nggak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri. Beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Aku tambah bingung. Apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk. Kemudian aku dan ibuku. Bapak cuma berpesan agar aku kuat. Aku digendong sama bapak ke mobil. Tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adikku di rumah. Aku nggak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuhku. Tapi aku bisa tahu kalau badanku lumpuh, nggak bisa diapa-apain. Berangkatlah aku di dalam mobil. Sepanjang perjalanan, aku cuma dipeluk ibu yang masih nangis. Mbah Narno sama Deno cuma diem. Aku akhirnya tanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno ketus. Aku nggak ingat sepanjang perjalanan. Yang ku tahu cuma perjalanannya lama sekali. Hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, aku masuk ke jalanan yang samping kiri kanannya hutan. Sampailah aku di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Aku masih bingung. Ketika mobil berhenti, aku bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan, sudah tua. Di bibirnya ada warna merah-merah. Dia melihatku dari luar mobil. Wajahnya tua sekali. Mungkin umurnya 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara sama perempuan. Umurnya mungkin 15 tahunan. Masih muda. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri aku. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki sama tanganku. Anehnya, sekarang aku bisa berdiri setelah dipukul dengan daun kelor itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya. Dan bahkan dia tahu siapa yang menggangguku. Di dalam, wanita itu cuma melihatku. Tampangnya nggak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, "Memang dasar anakannya ular. Gak pernah diajari sopan santun. Minta diinjak ini." Aku masih bingung. Di situ aku baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara. "Gimana ini, Nyai? Apa dipaksa keluar?" "Gak bisa," jawab wanita itu tegas. "Ular itu licin kayak belut. Apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kamu kok gak bilang punya keluarga yang kayak begini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wajah wanita itu merah, seperti ingin marah. Kemudian ia membentak, "Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan gak begini caranya." Setelah itu, aku dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar di dalam gubuk itu. Sementara Mbah Narno, Deno, dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, aku dibangunin oleh ibuku. Diajak makan, kemudian balik ke kamar. Di situ aku baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantuku tadi namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintain tolong oleh orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibuku tanya kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang, "Mungkin malam." Aku nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu, kayak semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiriku, perempuan itu bilang,
Ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh. Ketika diminum rasanya pahit nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama, sampai akhirnya aku ketiduran. Aku kaget waktu ibuku membangunkanku. Di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tanganku. Ibuku disuruh tinggal di sini. Ketika aku keluar, aku bisa lihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja, tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka ngajak aku jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan sama Pak Deno. Di samping kiri, lelaki berjanggut putih itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang kutempuh banyak pohon-pohon besar. Dan jujur saja, pada saat itu aku sangat takut. Karena kayak sedang diawasin. Tidak apa-apa, ada saya di sini, kata lelaki tua itu. Nyai Asih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenciku. Lebih tepatnya apa yang aku bawa, yaitu makhluk itu, siluman ular. Tapi karena aku nggak bisa lihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya aku sampai di sebuah pendopo. Kayak semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika aku masuk, aku pusing sekali dan nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulutku. Jijik awalnya, itu benda biasa digigit wanita tua itu. Tiba-tiba dimasukin ke mulutku. Rasanya pahit, malah sangat pahit. Gigit saja itu, ucap Nyai Asih. Di dalam ruangan itu, cuma ada tempat tidur di tengah. Aku disuruh rebahan di sana. Mbah Narno duduk bersila, sementara Pak Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, aku bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama, buka mata batine, kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi aku tanpa ekspresi. Sementara lelaki tua itu nyentuh mataku. Dia nyuruh aku untuk merem. Aku nurut saja. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Cuma dengar suara Mbah Narno dan Pak Deno komat kami. Pelan, kepalaku kayak ditekan. Sakit sekali. Sampai aku teriak. Kepalaku kayak diinjak-injak sama orang. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mataku. Setelah aku teriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi oleh 4 orang, tiba-tiba jadi ramai banget. Aku lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang gak punya wajah. Aku merem lagi, tapi lelaki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang aku bawa. Selanjutnya, lelaki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, meninggalkan aku di sini sendirian sama makhluk-makhluk ini. Aku nangis kencang dan tidak mau ditinggal. Tapi mereka benar-benar pergi. Aku yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Pak Deno sama sekali nggak digubris. Mereka cuma meluk aku, terus pergi begitu saja dan menutup pintu. Di tempat itu, aku cuma meringkuk, menutup wajah pakai lutut. Gak bisa aku bayangin lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang, aku masih lemas kalau mengingatnya. Tapi anehnya, aku gak diapa-apain sama mereka. Aku cuma dipelototin doang. Lama aku di sana, hampir sepanjang malam kalau seingatku. Sampai aku kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu. Keras banget. Suaranya bikin aku teriak-teriak nangis.
Terakhir yang aku ingat, aku lihat Mbah Narno dan Pak Deno megangin tangan dan kakiku. Sementara Nyai Asih megangin kepalaku. Badanku rasanya gak karuan. Tempat itu udah sepi banget. Tapi sakit sekali badanku. Kayak ada ribuan makhluk yang ada di dalam tubuhku. Aku cuma dengar Nyai Asih bilang, "Tahan Ger, tahan." Rupanya semua makhluk itu baru saja dikumpulin sama Nyai Asih, Pak Deno, dan Mbah Narno. Mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuhku. Iya, tubuhku yang kecil ini harus diisi makhluk sebanyak itu. Aku menjerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali. Kayak bikin kulit-kulitku melepuh. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Karena bangun-bangun, aku udah di kamar sama ibuku. Kejadian semalam kayak mimpi bagiku. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di sampingku. Kali ini, aku bisa lihat dia senyum. Giginya rupanya ompong. Suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya aku tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan, Ger. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini, beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Pak Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh, menguasainya. Tapi masalahnya, gak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembarnya. Maksudnya adalah jodohnya. Begini saja, biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi? Bahkan sudah diruqyah puluhan kali tapi jin ini tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih anget. Dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar, alias sudah berjodoh. Jadi, kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu. Yang terutama dicari adalah si getih anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar aku. Kebetulan jin itu ternyata tiang kembarku. Sudah, selesai. Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kecuali mati atau gila. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana, karena menempel pada getih anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu katanya Nyai Asih levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya, ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti oleh bangsanya. Aku yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya aku seperti ini, diincar oleh bangsa mereka? Nyai Asih hanya diam, kemudian berucap, nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti, Pak D kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Aku penasaran dengan nasib siluman ular yang merasukiku. Nyai Asih hanya mengatakan, sudah selesai. Sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu. Sebelumnya,
Aku pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu. Jadi aku bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada sebuah kerajaan, dan ular ini itu adalah anaknya dari ular yang lebih besar. Wujudnya, wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik, antara zona timur dan zona barat. Jadi, bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu, dihabisi sama rajanya. Jujur aku masih penasaran maksud rajanya ini, dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi aku urungkan. Yang terpenting, aku udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Aku balik sama Mbah Narno, Pak Deno, dan ibuku. Pas di jalan, aku ingat, kenapa aku gak lihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan, kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuhku. Aku cuma diam. Aku kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuanku hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan denganku. Selama ini, ada dunia yang gak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adikku dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi. Termasuk aku. Ibuku gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal bersamaku. Tapi, semenjak saat itu, aku jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Aku jadi sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Terakhir, aku ketemu Endah suatu hari, dan dia bilang, waktu lewat rumahku, dia lihat dari jauh, ada wanita bertubuh ular, ngelihatin rumahku dari jauh. Aku cuma bisa merinding mendengarnya, dan memilih gak komentar soal itu.